Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhan Febrian Poetra dan saya kelas 12 IPS 1. Sekarang saya akan melakukan praktikum uji amilum terhadap beberapa bahan berikut. Yang pertama ada mie instan. Saya ambil sedikit saja sebagai sampel, sisanya saya simpan. Dan secara tidak langsung peralatannya ada mangkuk. Selanjutnya ada bahan nasi sebagai bahan kedua untuk diuji coba. Selanjutnya ada pisang, saya ambil pisang molin. Selanjutnya lagi ada tempe, sepertinya saya ngambilnya kebanyakan. Nanti saya sedikit saja ngambilnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahu. Masuk ke peralatan. Di sini ada wadah. Saya ambil wadahnya cukup besar. Tujuannya buat sisa-sisa airnya nanti saya taruh di situ biar tidak berantakan. Selanjutnya di sini ada air bersih. Saya ambil air keran saja. Dan selanjutnya di sini ada hampir saya ngomong mangkuk. Wadah kecil. Di situ wadah kecilnya buat anggap saja itu tabung reaksi. Nah, di sini yang saya pegang yaitu betadin. Sebagai bahan iodinnya, saya ambil betadin saja, dan untuk berjaga-jaga saya ambil 2, siapa tahu tidak cukup. Dan di sini ada catatan kecil buat saya nanti mencatat hasil akhirnya setiap bahan-bahannya. Dan itu saja, mari kita lanjut ke praktikumnya. Oke, kita mulai praktikumnya. Saya mikir dulu yang mana bahannya yang duluan saya uji coba. Saya memilih tempe terlebih dahulu. Dan saya ambil dulu sedikit dari tempenya sebagai sampel. Kayaknya terlalu sedikit. Nah, saya ambil sedikit lagi. Ya, sedikit lebih banyak. Ya, segini pas. Nah, sekarang sampel tempenya saya akan masukkan ke tabung reaksi yang pertama. Seperti yang terlihat di kamera. Dan saya akan campurkan dengan air. Airnya sedikit saja. Ini tujuannya untuk melarutkan povidon iodin. Sebenarnya povidon iodin itu sudah larutan iodin, tapi agar cepat reaksinya dan cepat menyebar di air, tidak mungkin juga menghabiskan povidon iodinnya sebanyak itu. Jadi kita gunakan air sebagai media untuk menyebarkan povidon iodinnya secara merata, dan tidak perlu menggunakan povidon iodinnya terlalu banyak. Jadi ada unsur hematnya di sini. Oke, sudah saya masukkan, sudah saya campur. Nah, sekarang tinggal goyang-goyang aja biar cepat reaksinya terjadi. Dan biasanya cukup waktu cuma 5 detik, tapi kalau terlihat di sini sudah lama dari 5 detik, lebih dari 5 detik, tidak ada perubahan warna pada tempenya. Saya aduk-aduk lagi, saya goyang-goyang lagi, masih tidak ada perubahan. Saya memutuskan
untuk menambah betadinnya atau povidone iodinnya. Mungkin beberapa tetes. Saya goyang-goyang lagi. Saya lebih kuat goyangnya. Siapa tahu ada kesalahan. Terus menerus, dan seperti yang terlihat tidak ada perubahan sama sekali pada tempenya. Ini artinya di dalam tempe tersebut tidak ada amilum. Oke, sekarang saya buang dulu. Saya pisahkan air povidone iodinnya dari tempe. Saya kembalikan tempenya di piring, dan saya jamin hasil dari uji coba dengan bahan-bahan yang sebelum, maksud saya yang belum diuji coba, itu tidak bersentuhan. Saya jamin. Jadi setiap bahannya murni bersih. Nah, sekarang yang kedua saya menguji coba nasi. Saya masukkan ke tabung reaksi kedua, dimana yang pertama sudah kita gunakan, yang artinya sudah kotor. Nanti saya akan cuci. Sudah saya gabungkan dengan air. Sepertinya saya kebanyakan airnya, jadi saya kurangin. Ups. Tutupnya jalan sendiri. Oke, sudah saya campur dengan povidone iodine. Saya tutup dan saya goyang-goyangin. Nah, seperti yang terlihat di kamera, sebelum saya goyangin saja sudah berubah warnanya. Yang tadinya warnanya putih berubah menjadi biru tua, biru hitam. Saya pisah dulu nasinya dengan povidone iodinnya. Nah, seperti yang terlihat, nasinya berubah warna dari putih ke biru hitam atau biru tua. Saya kembalikan ke piring bersama dengan tempe yang sudah kita uji coba sebelumnya. Ya, masih ada yang nyangkut sepertinya. Oke, saya cuci dulu tabung reaksinya. Nah, jika diketahui bahwa nasi sudah berubah warnanya jika dicampur dengan povidone iodine. Nah, mengapa demikian? Mengapa warnanya bisa berubah menjadi biru tua atau biru hitam, sedangkan tempe tidak? Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu iodin juga sama povidone iodine. Nah, iodin atau iodium di Indonesia adalah zat kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk kelenjar tiroid agar bisa memproduksi beberapa hormon yang dibutuhkan untuk tubuh, seperti tiroksin, triiodotropin,
triodotironin, dan kalsitonin. Dan tiga-tiganya itu berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Nah, sedangkan povidone merupakan obat antiseptik yang digunakan untuk mengobati atau mencegah infeksi dari bakteri, virus, jamur, atau protozoa pada luka goresan. Jadi pada dasarnya itu larutan iodin. Nah, kenapa nasi berubah warnanya jika dicampur dengan larutan iodin tersebut? Jadi nasi itu mengandung amilum, berarti jika berubah warna, karena di amilum itu termasuk polisakarida yang memiliki rantai-rantai panjang dibandingkan dengan monosakarida. Nah, jika digabungkan dengan iodin, maka iodin tersebut akan bercampur dengan rantai tadi dan akan menghasilkan namanya polyiodida kalau tidak salah. Ya, polyiodida. Nah, itu campuran polisakarida dengan iodin. Nah, polyiodida ini warnanya itu biru tua atau biru hitam. Jadi makanya itu alasannya kenapa warnanya bisa berubah menjadi biru tua pada nasi tersebut. Kembali lagi ke praktikum. Sudah saya cuci dua tabung reaksinya. Jadi sudah kita lakukan uji coba terhadap 2 bahan, sisa tinggal 3 bahan lagi. Nah, sekarang saya akan menguji coba tahu. Saya ambil sedikit dari tahu sebagai sampel. Saya masukkan ke dalam tabung reaksi pertama. Setelah itu saya campurkan dengan air sedikit seperti sebelum-sebelumnya. Saya tambahin sedikit, ya segitu pas. Saya campurkan dengan povidone iodin. Kita lihat apakah berubah warna tahu tersebut. Saya tutup dulu biar tidak berantakan. Sudah saya goyang-goyangkan, sudah saya putar balikkan, masih tidak berubah warnanya, sedangkan nasi sebelumnya berubah walaupun tidak digoyangkan sama sekali. Jadi saya mengetahui tersebut bahwa tahu ini tidak ada zat amilumnya. Saya pisahkan dulu air larutan iodinnya dengan tahu tersebut. Seperti yang terlihat, warnanya tidak berubah, hanya saja sedikit kuning-kuning karena dari larutan iodinnya. Sedikit susah ini keluarnya. Oke, sip, sudah keluar. 3 sudah selesai, 2 lagi. Sekarang saya akan menguji coba buah pisang. Saya pilih pisang molen.
Saya ambil sedikit dari pisang molen tersebut untuk sampel seperti biasanya, terus saya masukkan ke tabung reaksi kedua. Saya campurkan dengan air. Sepertinya kebanyakan lagi saya memberinya, saya kurangin sedikit. Oke, saya pinggirin dulu itu biar nggak ngalangin kamera. Oke, saya campurkan dengan povidone iodine. Saya tutup. Sudah saya goyang-goyangkan, warnanya tetap tidak berubah. Saya tunggu beberapa lama, masih tidak berubah. Ini artinya pisang tidak mengandung amilum. Jika mengandung amilum, warnanya akan berubah biru tua atau biru hitam. Saya pisahkan dulu seperti biasanya. Saya pastikan tidak bercampur dengan bahan-bahan lainnya yang belum diuji coba. Tapi di piring sudah semuanya saya uji coba dan saya akan cuci dulu tabung reaksinya. Saya sudah cuci, sudah bersih dari larutan iodin dan semacamnya. Nah, sekarang tinggal mie instan. Seperti yang terlihat, nasi berubah warna, sedangkan yang lainnya tidak. Saya pinggirkan dulu karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Sekarang kita uji coba mie instan sebagai bahan terakhir dan juga sebagai penutup. Saya campurkan dengan air. Alasan saya memakai mangkuk itu agar dapat banyak saja bagian dari mie instannya, dan juga karena tidak muat di tabung reaksi yang saya miliki. Anggap saja yang tadi tabung reaksi. Oke, sudah saya campurkan dengan larutan iodin. Saya goyang-goyangkan biar cepat reaksinya. Dan terlihat di kamera warnanya berubah bagian bawah mie instannya. Saya mencoba mengambilnya agar bisa terlihat di kamera. Saya tiriskan sebentar dan terlihat bagian bawah dari mie instan yang terkena larutan iodin berubah menjadi warna biru tua atau biru hitam. Sedangkan bagian atasnya tetap warna mie instan, ya karena tidak terkena larutan iodin. Oke, sudah saya buang. Saya sudah pisahkan airnya dengan mie instannya, dan semua bahan-bahan sudah saya uji coba. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk
penutupnya sebenarnya bukan mie instan. Mohon maaf, saya lupa untuk mencatat. Sebenarnya di video sudah terlihat bahwa nasi dan mie instan sudah berubah warnanya, sedangkan yang lain tidak. Sebenarnya saya tidak perlu mencatat, tetapi sebagai bukti di luar dari video ini sudah seperti yang terlihat. Sudah saya catat. Oke, saya akhiri.